Kasus dugaan kekerasan seksual kembali mencoreng dunia pendidikan berbasis keagamaan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polresta Pati resmi merilis perkembangan penanganan kasus dugaan pencabulan terhadap santriwati yang terjadi di lingkungan Pomps, Indolo Kesumo, Kecamatan Tlogo. Kasus ini menjadi sorotan setelah pihak kepolisian mengungkap modus yang diduga digunakan oleh pelaku untuk memengaruhi korban. Dalam keterangannya, Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama, menjelaskan bahwa terduga pelaku bernama Ashari diduga menggunakan kata kota bernuansa doktrin kepada para santriwati. Menurut polisi, pelaku disebut menanamkan pemahaman bahwa seorang murid harus selalu patuh dan menuruti gurunya. Doktrin tersebut diduga dipakai untuk memengaruhi psikologis korban agar tidak berani menolak ataupun melawan tindakan yang dilakukan pelaku. Kasus ini sontak memicu keprihatinan masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa relasi kuasa antara guru dan murid memang bisa menjadi celah terjadinya penyalahgunaan wewenang, terlebih ketika dibungkus dengan dalih pendidikan maupun ajaran tertentu. Polresta Pati sendiri masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan korban masih berlangsung guna mengungkap fakta secara menyeluruh. Polisi juga memastikan penanganan dilakukan secara hati-hati mengingat korban merupakan santriwati yang membutuhkan perlindungan khusus, baik secara hukum maupun psikologis. Di sisi lain, kasus ini kembali membuka diskusi publik tentang pentingnya pengawasan di lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren. Banyak masyarakat berharap lembaga pendidikan benar-benar menjadi tempat aman bagi para siswa untuk belajar dan berkembang tanpa adanya intimidasi ataupun tindakan yang melanggar hukum. Pengamat pendidikan dan perlindungan anak juga menilai bahwa edukasi mengenai batasan perilaku, hak korban, serta keberanian melapor harus diperkuat sejak dini. Sebab, tidak sedikit korban yang akhirnya memilih diam karena takut, malu, atau merasa tertekan oleh posisi pelaku yang dianggap memiliki otoritas lebih tinggi. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum menghentikan proses penyelidikan dan masih terus mengumpulkan berbagai alat bukti tambahan. Masyarakat pun diminta untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sambil menunggu proses hukum berjalan secara lengkap dan transparan, kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan harus menjadi perhatian bersama. Lingkungan pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh kepercayaan, bukan malah menjadi ruang terjadinya dugaan tindakan yang merugikan masa depan korban. Kita tentu berharap aparat penegak hukum dapat mengusut kasus ini secara tuntas dan memberikan keadilan bagi para korban. Sementara itu, dukungan moral dan pendampingan psikologis juga menjadi hal penting agar korban dapat pulih dan kembali menjalani kehidupannya dengan baik.